Jadi sesuai dengan hadis yang dahulu bahwa Allah tidak memandang kepada rupa kalian, Allah tidak memandang kepada kekuatan kalian, tapi Allah memandang kepada qulubikum wa amalikum. Allah memandang kepada amal, pada hati kamu dan amal kamu. Jadi hati dipandang Allah dahulu. Bila niatnya bagus, hanya selanjutnya Allah menilai amal perbuatannya. Dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentara di mana padang pasir menenggelamkan mereka. Lalu saya bertanya, ujar Ummi Salamah, ya Rasulullah, di antara mereka ada orang yang dipaksa dan ada orang yang menjadi buruh. Maka Rasulullah SAW bersabda, yuhsyaruna ala niyatihim, artinya mereka dihalau menurut niat mereka. Ini ada pasukan perang hendak menyerang sesuatu daerah. Sampai di tanah lapang ditenggelamkan Allah. Maka di tanah lapang itu banyak manusia-manusia lain yang kada tentara, umpat juga tenggelam. Nah kayak apa mereka itu? Lalu jar Nabi, nanti mereka dibangkit Allah sesuai dengan niat-niat mereka itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yaqtatilul muqtatilun 'alan niyat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berperang itu berperang menurut niat mereka. Belum tentu orang yang perang sabilillah itu baik. Tergantung niat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqas saffani nazalatil malaikatu taktubul khalqa ala maratibihim. Fulanu yuqatilu lid-dunya, fulanu yuqatilu hamiyah, fulanu yuqatilu asabiyah. Ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah." Faman qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Artinya apabila dua barisan perang bertemu, Islam lawan kafir, dua pasukan bertemu, maka malaikat turun untuk menulis manusia menurut tingkatan mereka. Si fulan berperang karena dunia. Si fulan itu empat berperang untuk mencari harta pampasan perang. Walaupun inya mati dibunuh orang kafir, ini orang kada sabilillah. Si fulan berperang karena marah. Aku saling sarikan lawan si fulan itu nah, lawan si kafir itu hendak membunuh kada wani rahatan berperang pas bertemuan nih. Balas dendam. Si fulan berperang karena fanatik golongan, kabilah, suku. Ingatlah, janganlah kamu berkata si fulan terbunuh fi sabilillah, maka barang siapa berperang agar agama Allah itu paling tinggi, maka ia di jalan Allah. Jadi kita jangan hendak mengatakan si fulan itu adalah fisabilillah. Orang nang sabilillah itu orang yang berperang dengan tujuan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan hadis yang dahulu bahwa Allah tidak memandang kepada rupa kalian, Allah tidak memandang kepada kekuatan kalian, tapi Allah memandang kepada qulubikum wa amalikum. Allah memandang kepada amal, pada hati kamu dan amal kamu. Jadi hati dipandang Allah dahulu. Bila niatnya bagus, hanya selanjutnya Allah menilai amal perbuatannya.
Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Artinya setiap hamba dibangkitkan menurut apa yang ia meninggal dunia atasnya. Apa niatnya? Dalam hadis Al-Ahnaf dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu pinnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul. Qala li'annahu arada qatla sahibih. Artinya apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, sama pada orang Islam bakalahi bepedang kedua-duanya, belading kedua-duanya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka kedua-duanya. Nang dibunuh masuk neraka, nang membunuh pun masuk neraka juga. Ditanyakan, wahai Rasulullah, ini yang membunuh masuk neraka, kan wajar aja membunuh, wajar membunuh masuk neraka. Maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh masuk neraka? Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Beliau bersabda, karena ia berkehendak membunuh temannya. Tapi tak dahulu orang misal pada belading. Nah, jadi nang saikong itu masuk neraka karena amal perbuatannya, nang saikong masuk neraka karena niatnya. Karena niatnya. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, man tazawwaja imra'atan 'ala sadaqin wa huwa la yanwi ada'ahu fa huwa zanin wa man iddana dainan wa huwa la yanwi qada'ahu fa huwa sarikun. Artinya barang siapa mengawini perempuan atas mas kawin padahal ia tidak berniat membayarnya, maka ia adalah orang yang berzina. Orang jujuran berhutang, boleh dia jujuran tuh berhutang ada jadi masalah. Makanya rancak Japangulo 10.000 rupiah tunai jarna itu kuntan artinya. Bila kata disebut tunainya itu boleh jadi 2 tahun hanya dibayari. Orang terima menikahi pulanah binti pulan dengan mahar 10.000 rupiah. Kada ada tunainya, kain lagi bayar kada bapak juga. Tapi bila Japangulo buat tunai, nah yang itu bayar ya lagi. Nah orang mengawini perempuan ini dengan niat pacang kada bayar jujuran. Berniat sudah berhutang pacang kada dibayari, maka dia hukumnya berzina dengan perempuan itu. Nang laki-lakinya Jepang nih. Kenapa? Karena niatnya. Padahal berakad nikah, bersaksi, berpengulo, beruhan. Cuma karena niatnya pacang kada bayar jujuran, dihukumkan sebagai zina. Dan barang siapa berhutang suatu hutang sedangkan ia tidak berniat melunasi hutangnya, maka ia adalah pencuri. Berhutang di hati sebenarnya pacang kada bayar. Nah, itu dicatat oleh Allah sebagai pencuri. Tapi barang siapa berhutang dengan niat membayarnya, nah Allah akan membantu membayarnya. Bila kada tabayar dalam dunia, di akhirat kena Allah akan membayarkannya. Nah itu orang berhutang tapi niatnya baik, bujur-bujur hendak membayari kena. Kada tabayari, kada tidak dibayarkan, mati Allah kena membayarinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatayyaba lillahi ta'ala jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu minal miski wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu antanu minal jifah. Artinya barang siapa memakai minyak harum karena Allah,
maka ia kelak datang pada hari kiamat di mana baunya lebih harum daripada misik, daripada kasturi. Dan barang siapa memakai minyak harum karena selain Allah, maka ia kelak datang pada hari kiamat di mana baunya lebih busuk daripada bangkai. Ini minyak harum mesti berniat juga. Minyak harum perkara yang mubah pada dasarnya, perkara yang dibolehkan itu pada dasarnya. Dalam kitab Qutul Qulub disebutkan demikian, bahwa minyak harum itu adalah perkara yang mubah pada dasarnya. Nah, lalu tergantung niat kita. Niat kita baik, dia akan membawa pahala. Niat kita kada baik, dia akan membawa kepada dosa. Dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan bahwa kalau kita berminyak harum supaya kita banyak mendapat pahala dengan berminyak harum itu, maka diperlukan beberapa niat yang baik supaya pahala dan di akhirat kita bau harum lebih daripada bau harumnya kasturi. Yang pertama, kita berniat berminyak harum itu ittiba' sunnatir rasul, mengikuti sunnah rasul. Rasulullah ketujuh sini berminyak harum, jadi aku ketujuh juga. Yang kedua, tujuan berminyak harum itu tarwihu man jalasa indah. Tarwihu man jalasa indah, berminyak harum tujuannya menyenangkan orang-orang yang duduk di sampingku. Kan nyaman dihiga duduk harum, minyak harum. Jadi tujuan kita berminyak harum supaya nang dihiga aku ini nyaman. Minyak harumnya pilih nang nyaman jo baunya. Tarawihu man jalasa indah. Yang ketiga, tujuan berminyak harum itu adalah daf'ur rawaihil karihah al-mu'diyah lil ghair. Aku berminyak harum ini tujuannya adalah menghilangkan bau nang kada nyaman nang bisa mengganggu orang lain. Kita berminyak harum sebelah nyobalah kada bapak juga. Nah, jadi kita berminyak harum ini tujuannya supaya menghilangkan bau nang kada nyaman nang mengganggu orang lain. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan, jar Nabi, orang-orang nang makan bawang mentah itu jangan umpat berjamaah di masjid kami. Kenapa? Bau awaknya mengganggu orang di sekitarnya. Nah, jadi aku berminyak harum ini tujuannya untuk menghilangkan bau nang kada nyaman. Yang keempat, berminyak harum itu tujuannya adalah hasmu babil ghibah. Hasmu babil ghibah artinya apa? Menutup pintu gibah. Karena mun kita kada berminyak harum sampai orang nanti bau banget katiak. Nah, lalu jadi dosa orang menggibah seorang. Karena apa? Karena seorang kada berharum-harum. Nah, jadi berharum-harum itu termasuk tuh niatnya adalah untuk menutup pintu gibah. Mau gibah orang jadi berdosa gara-gara kita. Yang kelima, tujuan berminyak harum itu ziyadatul akli, menambah akal. Jadi Imam Syafi'i, man tabarihuhu zada akluhu. Orang yang selalu harum baunya selalu bertambah akalnya. Jadi bila kita berminyak harum niatnya 5 macam itu, 5 macam dapat pahala. 5 macam dapat pahala.